Shalom guys, welcome to Master Plan Youth Online Service. Apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya, karena aku yakin kita semua selalu ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Tapi kalau kalian lagi gak baik-baik aja juga gak apa-apa. Yang penting kalian selalu berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus di setiap keadaan yang kalian hadapi. Nah, gak berasa nih kita udah masuk bulan yang baru. Dan tentu aja di bulan yang baru bakal ada tema yang baru. Tema kita bulan ini adalah Resurrection Sermon Series. Kita akan membahas tentang kebangkitan, yang pastinya bakal seru banget deh. Jadi pastiin untuk kalian ikut setiap ibadah online Master Plan Youth ya. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman-teman kalian untuk join ibadah Master Plan Youth. Dan ibadah kita kali ini akan dilayani oleh youth pastor kita, yaitu Pastor Randy Chandra Dinata, dengan tema kebangkitan Kristus, yang akan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-11. Kita akan membahas tentang Yesus yang telah bangkit dari mati pada hari yang ketiga. Dan jangan lupa juga untuk siapin Alkitab kalian dan usahain Alkitab buku ya guys, karena kita harus belajar lagi untuk kembali ke Alkitab buku. Dan jangan lupa juga untuk siapin catatan kalian. Dan boleh banget juga nih untuk kalian share firman yang kalian dapat hari ini di kolom live chat ya. Dan jangan lupa juga untuk siapin anggur dan roti perjamuan, karena kita bakal ada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Amos Hosea. Dan sebelum kita mulai ibadah akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, EHF kita masih diadakan secara online ya guys, via Zoom. Nanti link akan di-share di grup Master Plan Youth. Dan buat teman-teman yang belum join ke grup Master Plan Youth, bisa banget komen di bawah, nanti bakal invite ya guys. Yang kedua, persembahan dan perpuluhan bisa dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, dan juga bisa scan barcode yang tertera di layar kaca juga. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Kak Steven Erastus dengan tema kebangkitan kita. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang belum ada kepentingan di luar rumah, untuk tetap stay at home ya guys. Dan kalau misalnya harus keluar rumah, untuk tetap gunain protokol kesehatan. Dan sekian pengumuman hari ini. Ayo kita siapkan hati, pikiran kita, dan jangan lupa juga untuk siapin posisi terbaik kalian, karena kita harus menghormati hadirat Tuhan. Dan selamat beribadah, God bless you, happy Sunday, selamat Paskah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Thank you Tuhan. Kasih-Mu mengalir
Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala-galanya Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai detik ini, semua hanya karena-Mu Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku takkan bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan pengorbananmu Tuhan, dan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, karya salibmu Tuhan, penebusku, keselamatanku hanya Engkau. Tak ada yang mampu mengalahkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau taat sampai mati untuk kami. Takkan ada yang dapat membalas segala yang telah Kau perbuat bagi kami. Kaulah keselamatan, hanya Kau Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Thank you Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Thank you. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah.
kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kami ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan, kalau di segala kegagalan kami Tuhan tetap melihat kami berharga, Tuhan tetap mengasihi kami. Begitu banyak ya kegagalan yang ada di dalam hidup kami Tuhan, kami selalu mengecewakan Tuhan, kami sering melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap melihat apa yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tetap bawa kami ke dalam panggilan Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh pelayanan Tuhan, kalau hari ini kami masih ada yang boleh sekolah, kami masih Tuhan percayakan banyak hal. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkuasa penuh dalam setiap hati kami, ubahkan setiap hati kami Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau, sehingga segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, segala yang udah Tuhan berikan dalam hidup kami, walaupun kami gak pernah bisa balas Tuhan, tapi kami mau coba hidup buat Tuhan, kami mau hidup buat Engkau Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami mau menjalankan perjamuan kudus Tuhan habis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar perjamuan kudus itu Tuhan, Roh Kudus berkuasa mengubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh berbalik dari jalan kami yang salah, kami boleh bertobat karena Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Berkati juga ya Tuhan firman hari ini yang akan dibawakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom guys. Wah, jadi kalau ketemu anak muda mesti pakai guys ya. Selamat Paskah, selamat Paskah. Gimana orang-orang muda ya? Youth MP masih semangat? Ini hari Paskah. Saya mau tanya anak-anak muda. Ya, mana yang lebih penting, Paskah atau Natalan? Biasanya orang berkata Paskah, ya, Paskah Om, ya, Paskah Pak, Paskah lebih penting pada Natal. Tapi biasanya kalau Natalan lebih meriah daripada Paskah, ya. Saya berkata buat saudara bahwa Paskah mempunyai nilai yang sangat luar biasa dalam iman Kristen. Tokoh-tokoh agama pernah lahir, tokoh agama pernah ada dalam dunia, tapi mereka mati, mereka tidak bangkit. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Pada hari Paskah ini saudara bertepatan dengan minggu pertama, jadi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mengajak orang-orang muda persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari Paskah yang spesial ini. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mati, Kristus yang bangkit menjadi penyelamat buat setiap kami. Tuhan menguduskan, melayakan setiap kami, dan Tuhan menguduskan juga dan memberkati roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami pakai di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Bapa, karena Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang menjadi penyelamat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Haleluya, amin. Mari orang-orang muda kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda, percayakah bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib menjadi penebus dosa kita? Percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Oleh karena pengorbanannya kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa. Saudara yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, orang-orang muda, percayakah oleh darah Yesus Kristus yang Maha Kudus itu seluruh dosa kita telah disucikan? Percayakah bahwa Kristus yang mati dan bangkit telah menebus dosa kita dengan sempurna? Kalau saudara percaya, mari kita katakan amin. Dan kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari orang-orang muda, angkat tangan kita bersama. Pada hari Paskah ini kita bersyukur. Karena Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit. Dia telah menebus dosa kita dengan sempurna. Jangan lagi ada rasa bersalah. Jangan lagi ada yang namanya intimidasi. Jangan lagi yang namanya kekhawatiran, kecemasan menguasai hidup kita. Karena Yesus Kristus telah mengasihi kita. Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Hidup kita dalam tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah Kristus. Kami sebagai orang-orang muda mensyukuri karena sejak muda kami telah mendengar Injil Yesus Kristus. Kami telah buka hati kami untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah setiap kami yang telah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang berkata, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam diri kami. Memandangnya bahwa kami telah mati terhadap dosa. Dan kami menyerahkan anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Meteraikan perjamuan kudus dalam ibadah Paskah pada hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Shalom teman-teman Master Plan Youth. Apa kabar? Senang sekali Kak Randy Chandra Dinata boleh kembali menyapa teman-teman semua di online service kita kali ini, di minggu pertama di bulan April tahun 2021. Happy Easter, selamat Paskah buat setiap kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Setelah beberapa hari sebelumnya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Maka hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, dan saya percaya Roh Kristus yang membangkitkan dia dari antara orang mati, Roh yang sama yang membangkitkan kita pula untuk kita bisa hidup, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu tema yang merupakan rangkaian besar dari tema kita di bulan April. Bulan April ini kita akan membahas tema besar yaitu resurrection atau kebangkitan, teman-teman. Dan akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu minggu ini kita akan membahas mengenai kebangkitan Kristus. Lalu minggu yang kedua kita akan bicara mengenai kebangkitan kita. Minggu ketiga kebangkitan tubuh. Dan minggu yang keempat kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus. Itu adalah truth atau hoax. Ya, adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang hanya berita hoax, teman-teman. Nah, kita akan mulai dari minggu yang pertama. Kita akan membahas mengenai kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat pertama sampai yang ke-11. Ya, kita akan mengupas ayat demi ayat di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Kita baca dari ayat pertama dan kedua, teman-teman. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Nah, teman-teman, di situ ada sesuatu yang harus kita highlight, harus kita garis bawahi, di mana Rasul Paulus berkata, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Mengingatkan kamu. Mengingatkan artinya adalah sesuatu yang sebelumnya pernah dikasih tahu, maka setelah itu kita ulang kembali apa yang telah kita kasih tahu itu.
jadi diingatkan teman-teman. Nah, ada satu quotes yang menarik dari seorang reformator gereja bernama Martin Luther. Martin Luther berkata seperti ini, "We need to hear the gospel every day because we forget it every day." Ya, kita harus diingatkan, kita perlu untuk diingatkan mengenai Injil setiap hari. Kenapa? Karena kita lupa akan Injil setiap hari. Ya, jadi kita perlu untuk di-remind terus teman-teman. Kalau kita melupakan Injil, maka ada sesuatu yang membahayakan bagi hidup kita. Karena di situ juga dikatakan bahwa Injil itulah yang menjadi dasar di mana kita teguh berdiri di dalamnya. Ya, artinya kita harus mengingat terus akan Injil, karena kalau kita lupa akan Injil, maka kita tidak memiliki dasar untuk kita berpijak, teman-teman. Dengan Injil sebagai dasar, itu artinya kita akan terus diingatkan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan hasil perbuatan baik kita, melainkan keselamatan yang kita peroleh adalah kasih karunia dari Tuhan melalui iman kepada Kristus. Itu sesuatu yang kita peroleh secara cuma-cuma, teman-teman, bukan hasil usaha dan perbuatan baik kita. Injil itu bicara tentang apa yang Kristus telah buat di kayu salib, bukan tentang apa yang kita kerjakan untuk keselamatan kita. It is all about what He has done 2000 tahun yang lalu, bukan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Nah, sehingga teman-teman, apa yang bisa kita implikasikan di dalam kehidupan kita dari berita Injil ini? Keselamatan karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan hasil perbuatan kita. Maka yang pertama bisa kita tarik kesimpulan adalah kita tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Karena keselamatan yang kita peroleh adalah pemberian Allah, maka tidak ada bagian di dalam hidup kita untuk kita bisa memegahkan diri atau menyombongkan diri, teman-teman. Injil adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kesombongan. Nggak nyambung, teman-teman, kalau kita mengaku diri Kristen, mengaku diri orang percaya, tapi kita menjadi orang yang sombong. Maka Alkitab katakan bahwa kesombongan itu adalah musuhnya Allah. Allah itu menentang orang yang congkak dan orang yang sombong, teman-teman. Bayangkan kalau kita memiliki Allah sebagai musuh kita. Tentunya kita tidak punya harapan untuk menang, teman-teman. Ya, makanya kita sadar bahwa kita nggak bisa sombong. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang sombong, kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Dan juga teman-teman, ketika kita bicara tentang keselamatan oleh karena kasih karunia itu, maka kita tidak bisa merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih superior dari orang-orang yang mungkin masih lemah, masih hidup di dalam dosa. Lalu kita berkata, tuh kan, lu payah, lu nggak baik, lu masuk neraka. Gua selamat, gua orang yang baik, orang yang suci. No, teman-teman, kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kalau kita sadar kita selamat karena kasih karunia Tuhan oleh iman kepada Yesus, maka kita nggak bisa memegahkan diri, merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita sadar bahwa kita pun orang berdosa. Dahulu kita pun termasuk di antara mereka. Namun bedanya kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kita telah dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus. So, kita nggak bisa menghakimi mereka. Kita tidak bisa merasa lebih baik dari mereka. Yang ada kita punya belas kasihan kepada mereka. Untuk mereka juga boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sibuk menghakimi, teman-teman, maka kita nggak punya waktu untuk mengasihi. So, daripada kita sibuk untuk menghakimi orang lain, menganggap diri lebih baik dari orang lain, lebih baik kita luangkan waktu kita untuk belajar mengasihi dan menerima mereka, teman-teman. Sama seperti Kristus telah terlebih dahulu mengasihi dan menerima kita apa adanya. Amin, teman-teman. Itu yang pertama. Implikasinya dalam kehidupan kita kalau kita selamat oleh karena Injil dan kita tidak mau melupakan Injil Kristus. Dan yang kedua, implikasinya adalah bahwa ketika kita diselamatkan oleh berita Injil itu, maka motivasi kita di dalam berbuat baik
itu bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita mengumpulkan pahala, mengejar berkat, lalu kita menghindari yang namanya hukuman, kutukan, neraka, dan sebagainya, teman-teman. Kalau kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, maka motivasi berbuat baik kita adalah sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih. Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Bukan ketika kita sudah menjadi orang yang baik, namun ketika kita masih di dalam dosa. Roma 5 ayat 8, teman-teman. Nah, dari situlah yang membedakan motivasi ya, yang akan membuat kita mengasihi Tuhan, berbuat baik, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tapi karena kerelaan, karena kasih, karena cinta kepada Tuhan, teman-teman. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Orang yang taat karena terpaksa, itu pasti akan menjalani dengan penuh beban, dengan penuh penderitaan, dengan penuh keterpaksaan, nggak benar-benar all out buat Tuhan. Tapi kalau orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengasihi dia, Tuhan yang lebih dahulu menyelamatkan dia, maka apa? Dari hidupnya akan mengalir sebuah ucapan syukur. Dan setiap ketaatan yang dia lakukan, itu karena sayang, karena kerinduan. Dan itu pasti lebih powerful, lebih indah, teman-teman. Ketika kita melakukan segala sesuatu bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Amin, teman-teman. Ya, itu penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat terus akan Injil dan tidak melupakannya, maka kita punya kekuatan untuk tidak memegahkan diri, dan kita punya motivasi yang benar di dalam perbuatan baik kita. Bukan untuk mengejar berkat-berkat, bukan untuk menghindari kutukan, tapi karena cinta, karena ucapan syukur. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, teman-teman. Jangan pernah lupakan Injil Kristus. Itu yang pertama, teman-teman. Kita lanjut ke ayat-ayat selanjutnya di ayat 3 dan 4. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, teman-teman, apa yang sangat penting itu telah diberitakan kepada kita, yaitu berita tentang satu tokoh, satu pribadi sentral di dalam pemberitaan kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Dia yang telah mati untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati 3 hari kemudian. Dia yang telah menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Dan kemudian dia terangkat ke surga. Itulah inti pemberitaan. Itulah inti dari kitab suci mengenai satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah dasar dari iman kekristenan kita. Ya, dia yang mati, dia yang bangkit, dan dia yang terangkat ke surga. Intisari dari iman Kristen dan juga pusat pemberitaan dari setiap gereja Tuhan. Mimbar-mimbar gereja adalah mimbar yang menceritakan tentang siapa Yesus Kristus. Bahkan di Lukas 24 ayat 47, teman-teman, di dalam perjalanan dua orang murid yang sedang berkecil hati karena Mesias, karena guru yang mereka harapkan itu ternyata mati di kayu salib. Mereka berjalan menuju Emmaus. Dan di situ mereka berjumpa dengan Yesus yang walaupun mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus. Dan yang menarik adalah di Lukas 24 ayat 27. Di situ Yesus berkata bahwa semua yang tertulis di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, segala kitab nabi-nabi, itu semua bicara mengenai Yesus Kristus. Artinya, teman-teman, dari mulai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai kepada Perjanjian Baru ditutup dengan kitab Wahyu, itu semua bicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus
Kristus. Karena lewat pengenalan kita akan Yesus Kristus, disitulah letak keselamatan kita. Bukan karena kita hafal ayat Alkitab, bukan karena kita udah hatam, ya, menguasai Alkitab kita diselamatkan. No, tapi karena kita percaya kepada pribadi yang diberitakan oleh Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Jangan sampai miss out satu hal yang paling penting, yaitu pribadi Yesus Kristus, teman-teman. Nah, bicara tentang ayat 3 dan 4, lalu apa implikasinya dalam kehidupan kita, teman-teman? Bicara tentang apa yang sangat penting telah diberitakan, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, ada dua hal, teman-teman. Yang pertama, bahwa Alkitab itu bukanlah buku mengenai kita, melainkan Alkitab adalah buku yang ditujukan buat kita. Ya, teman-teman, saya ulang lagi. Alkitab bukanlah buku mengenai kita, namun Alkitab ditujukan buat kita. Ya, dua hal yang berbeda. Bukan tentang kita, tapi diberikan untuk kita. Alkitab bukan menceritakan manusia, bukan menceritakan kita, namun menceritakan tentang Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Ya, bukan mengenai kita, namun mengenai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, jelas dua hal yang berbeda. Pusat di Alkitab itu bukanlah manusia, namun satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau kita semakin dalam belajar Alkitab, menggali kebenaran firman Tuhan, namun di saat yang sama kita menjadi pribadi yang egois, pribadi yang maunya menang sendiri, pribadi yang self-centered. Artinya apa, teman-teman? Bisa saja, jangan-jangan pembacaan Alkitab, cara kita membaca Alkitab itu salah. Karena kalau orang sungguh-sungguh belajar Alkitab, menggali kebenaran firman Tuhan, dia nggak akan jadi orang yang egois, narsis, self-centered, mentingin diri sendiri. Tapi dia akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Sehingga kehidupannya nggak lagi self-centered, tapi menjadi Christ-centered. Karena Alkitab di dalam pembacaannya akan membawa kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu implikasi yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pemberitaan di gereja itu harus berpusat kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, dan harus berpusat kepada Injilnya. Ya, mimbar gereja itu harus diwarnai dengan khotbah-khotbah yang berpusatkan kepada Yesus Kristus, berpusatkan kepada Injil. Ya, walaupun memang nggak harus temanya selalu ada Injilnya atau ada Yesusnya, nggak selalu seperti itu. Tapi topik apapun yang dibahas, mungkin bicara tentang keuangan, tentang keluarga, tentang relationship, tentang apapun. Tapi ingatlah, Yesus Kristus dan Injilnya itu harus yang menjadi dasar dari setiap teologi, dari setiap pemikiran yang dibangun di atasnya, teman-teman. Ya, dan inilah yang membedakan antara pengkhotbah Kristen, pemberita firman, dengan motivator. Kalau motivator itu cuma bicara tentang bagaimana seseorang menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari yang lalu, bagaimana menjadi pribadi yang lebih termotivasi daripada hari yang sebelumnya. Namun berita firman, pemberita Injil, seorang pengkhotbah adalah orang yang menyadarkan, justru bukan kita menjadi pribadi yang lebih baik, namun kita sadar bahwa I am a sinner. Aku orang yang lemah, aku orang yang berdosa, sehingga aku perlu bertobat dan aku membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. And that's Christianity, teman-teman. Itulah kekristenan. Dan kita harus bisa membedakannya, teman-teman. Ya, khotbah yang benar adalah khotbah yang berpusat kepada Yesus Kristus dan Injilnya, membawa kita kepada pertobatan, menyadari kelemahan kita, dan mengakui bahwa aku membutuhkan Yesus Kristus. Amin. Ya, dan ada satu quotes dari seorang pengkhotbah yang sangat terkenal bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pernah bilang seperti ini. "No Christ in your sermon, sir? Then go home and never preach again until you have something worth preaching."
Wow, kata Charles Spurgeon seperti ini. Nggak ada Kristus di dalam khotbahmu? Mendingan pulang aja, ya. Dan jangan pernah khotbah lagi sampai kamu punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang worthy untuk dikhotbahkan. Artinya apa, teman-teman? Kristus itu harus jadi dasar, itu harus jadi pusat dari setiap khotbah kita. Sehingga apa? Orang berjumpa dengan Kristus, dan di dalam perjumpaan dengan Kristus mereka diselamatkan. Mereka memiliki kehidupan yang bukan cuma menjadi lebih baik lagi, tapi kehidupan berdosa, kehidupan lama yang ditanggalkan, dan mereka mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin, teman-teman, ya. Itu poin penting yang telah kita baca lewat ayat 3 dan juga ayat 4. Kita berlanjut ke ayat berikutnya, ayat 5 sampai 8. Di situ Paulus berkata bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, teman-teman, di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan cuma diakui oleh segelintir manusia, bukan cuma disaksikan oleh 12 muridnya. Tapi kebangkitan Yesus itu disaksikan bukan cuma oleh Kefas tadi dikatakan, ya, bukan juga kepada 12 murid, tapi bahkan kepada 500 saudara sekaligus, teman-teman. Ada saksi-saksi hidup yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit, bahkan terangkat ke surga, teman-teman. Dan ini menjadi sebuah kebenaran yang hakiki di dalam iman Kristen. Maka ketika ada orang yang berkata kebangkitan Kristus itu adalah hoax, adalah sesuatu yang palsu, maka menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Apa benar Yesus itu bangkit dari antara orang mati adalah sebuah kenyataan atau cuma berita yang palsu? Ya, makanya teman-teman nanti di minggu keempat kita akan belajar. Bahasanya itu pop apologetics, teman-teman, ya. Belajar sedikit tentang apologetika. Bukti-bukti sejarah, bukti-bukti dari firman, bukti-bukti dari literatur yang ada zaman itu. Apakah benar Yesus itu Tuhan yang layak dipercaya? Apakah benar Yesus itu Tuhan yang bangkit dari antara orang mati? Atau itu hanya karangan, cerita bualan dari murid-murid? Ya, tapi satu hal yang menarik, teman-teman, yang mesti kita renungkan, kita pikirkan. Kalau memang pemberitaan tentang Yesus bangkit dari antara orang mati itu adalah kabar bohong, lalu buat apa para murid itu rela menderita, rela mati martir? Mereka rela mati, ada yang dipenggal, ada yang ditarik badannya sampai terbelah menjadi dua, ada yang disalib terbalik, ada yang direbus, ada yang disiksa habis-habisan, dilemparkan kepada gua singa, dan seterusnya. Kalau mereka mati cuma buat berita yang mereka karang sendiri, apakah mungkin, teman-teman? Ya, kalau Kak Randy bikin sebuah berita bohong, lalu ada pisau di leher Kak Randy dan bilang, ayo cerita lu itu bohong atau bener? Untuk sebuah kebohongan, buat apa Kak Randy mengorbankan nyawa? Ya mendingan Kak Randy ngaku, enggak itu bohong. Tapi yang benar adalah bahwa berita Injil, bahwa Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati, bahkan naik ke surga, itu adalah sebuah kebenaran. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang berani mati hanya untuk berita hoax. Artinya jelas bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kenyataan. Amin, teman-teman. Dan itu bisa kita percaya sampai hari ini. Puji Tuhan. Ayat 9 kita lanjutkan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, kita tahu background dari seorang Paulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Tapi di sini yang bisa kita pelajari adalah bahwa selalu ada kesempatan bagi setiap orang
untuk diubahkan di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa sehingga hidupnya tidak bisa diubahkan oleh Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang terlalu saleh, terlalu suci sehingga mereka nggak membutuhkan juru selamat. Everyone, every each of us needs Jesus. Kita semua membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, makanya come as you are, teman-teman. Jesus loves us. Yesus mengasihi kita, datang apa adanya. Ya, ada sebuah quotes yang sangat bagus. Di situ dikatakan, every saint has a past and every sinner has a future. Setiap orang saleh, orang kudus itu punya masa lalu. Ya, mungkin masa lalunya tidak baik, masa lalunya penuh dengan kejahatan. Tapi mereka sekarang jadi orang kudus. Dan juga apa, teman-teman? Setiap orang berdosa punya masa depan. Every repented sinners, setiap orang berdosa yang bertobat pasti punya pengharapan di dalam Yesus. Amin, teman-teman. Come as you are, datang apa adanya sama Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Ya, kita lanjut ke ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Wow, ayat 10 ini sangat menarik ya teman-teman. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa semua yang aku kerjakan itu karena kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia yang membuat aku ada sampai hari ini. Tapi kasih karunia itu tidak aku sia-siakan. Ya, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Aku bekerja sungguh-sungguh, aku berbuah sungguh-sungguh. Tapi bukannya aku, melainkan Kristus di dalam aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang pertama kita pelajari teman-teman bahwa kasih karunia bukanlah pembenaran untuk hidup dalam kesia-siaan. Jangan berpikir kasih karunia itu license to sin. Itu adalah sebuah lisensi, ya, sertifikat untuk seseorang bebas berbuat dosa. Oh kan yang penting karena kasih karunia. No, bukan untuk hidup dalam kesia-siaan. Melainkan kata Rasul Paulus, kasih karunia itu harusnya menyadarkan kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam hidup kita. Kasih karunia yang telah menyelamatkan kita, kasih karunia yang sama yang akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Orang yang selamat pasti berbuat baik, teman-teman. Ya, perlu dipertanyakan apakah kita sudah selamat atau belum. Kalau hari ini kita malah bermalas-malasan, kalau hari ini kita malah tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Maka Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Ya, karena itu adalah bukti bahwa kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita. Namun yang terakhir Rasul Paulus katakan lagi bahwa kasih karunia itu bukan karena kuat dan gagahku aku bisa menghasilkan buah-buah tadi. Bukan karena kehebatanku, melainkan hanya oleh anugerahnya. Sola gratia. Hanya oleh kasih karunia Tuhan aku bisa berbuah. Dan aku kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaanku pribadi. Amin, teman-teman. Ya, Kak Randy berharap lewat sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini menyadarkan kita bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati itulah pusat pemberitaan kita, dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati akan memampukan kita untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang telah datang ke dunia, Engkau mengosongkan diri, Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit dari antara orang mati, bahkan Engkau terangkat ke surga untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kami rayakan kebangkitan-Mu dengan menyadari bahwa kami pun harus dibangkitkan bersama dengan Engkau untuk semakin serupa dengan Kristus, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati teman-teman Tuhan di Master Plan Youth, berkati
gereja kami, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Gabriel, dan seluruh tim penggembalaan yang ada. Biar lewat pelayanan kami, nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu dan sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus berkati hubunganmu dengan pasanganmu. Ya, Tuhan bawa engkau kepada pasangan yang tepat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus, boleh menjadi bagian hidup kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday teman-teman semua, God bless you all.